Kami tidak mempunyai pretensi untuk mendukung 1, 2, dan 3. Tapi kami cenderung untuk tidak bisa memberikan dukungan apapun saat ini ke paslon nomor 2. Karena para terduga korupsi berkumpul di koalisi yang mendukung paslon nomor 2. Maksudnya kami memiliki alasan yang sangat konkret mengatakan bahwa kegagalan dari paslon 02 ini bukan hanya keluar dari kami di DPNCW. Sudah banyak pihak yang mengatakan bahwa kegagalan food estate, kegagalan dalam pembelian pesawat bekas yang seharusnya itu harus mendapat izin dari Komisi 1, tapi ternyata tidak dilakukan. Belum lagi kegagalan lain terkait dengan pembelian alutsista yang hingga saat ini yang jumlahnya sudah ratusan triliun, tapi tidak pernah diungkapkan ke publik apa barang yang dibeli dengan nilai ratusan triliun tersebut. Nah, ini yang menjadi sorotan kami saat ini, bahwa apa yang dilakukan oleh paslon 02 saat ini sesuatu yang benar-benar sangat menyakiti hati rakyat. Ini mencederai demokrasi. Pelanggaran konstitusi dilakukan, dugaan korupsi masih terus berlanjut hingga hari ini. Sehingga bagaimana kalau orang selalu bertanya, kenapa DPNCW ini hanya berusaha memberikan sentimen negatif ke paslon 02? Tidak, kami tidak memberikan sentimen negatif kepada paslon 02. Kami hanya memberikan fakta, bukti-bukti bahwa oknum Menteri Pertahanan yaitu PS ini diduga melakukan KKN di beberapa proyek, terutama proyek food estate, karena di PT Agrinas itu orang-orang atau koroni-koroninya PS semua. Kemudian di lahan IKN saat ini yang menyediakan air nantinya untuk di IKN itu juga adik kandungnya PS ini. Dan lahan seluas lebih dari 60.000 hektar yang digunakan untuk lokasi IKN itu juga lahan yang dikuasai dulunya oleh adiknya oknum Menteri Pertahanan ini lagi. Nah, ini kan rangkaian ini terus saja ini. Rangkaian ini terus saja bahwa dugaan-dugaan ini muncul. Karena kami di NCW ini hanya membahas KKN, bukan membahas HAM. Tapi apa yang kami lihat dari sini? Bahkan jika kita membahas HAM pun, KKN pun terjadi. Jadi kami sebenarnya boleh aja bicara bahwa terjadinya kolusi dan nepotisme untuk menutupi kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh saudara PS ini berlangsung hingga hari ini. Kenapa kami katakan ini kolusi dan nepotisme? Kolusinya itu orang-orang yang dulunya yang bertindak sebagai Dewan Kehormatan Perwira, yang dulu mengatakan bahwa Prabowo ini memang patut untuk diberhentikan sebagai Pangkostrat karena diduga terlibat dengan penculikan para aktivis, dan hingga saat ini ada sekitar 14 aktivis yang tidak ditemukan jenazahnya, bahkan tidak ditemukan di mana rimbanya saat ini. Nah, ini sebenarnya juga masuk ranah kami, bahwa terjadi kolusi untuk menutupi sejarah. Nepotismenya di mana? Nepotismenya karena paslonnya PS ini adalah anaknya Pak Lurah. Artinya ada nepotisme lagi nih, karena permintaan dari anaknya Pak Lurah ini supaya kasus pelanggaran HAM-nya PS ini tidak diungkap. Jadi sebenarnya ranah kami bisa aja kami masuk bawah ranah ini saat ini, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Menteri Pertahanan ini, baik di masa lalu atau di masa sekarang ini, ya harus diketahui oleh masyarakat luas. Dan tindakan-tindakan ini sangat mencederai arti demokrasi, arti Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN, pasti kita sikat.